Psikologi selalu menarik untuk diikuti, karena bidang ilmu ini selalu mengupas pandangan kita tentang pikiran dan perilaku manusia atau sekelompok manusia. Banyak studi tentang ini yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan akan terus berlanjut di masa depan. Kita semua telah belajar banyak di setiap harinya, namun ternyata masih banyak yang belum kita fahami. Tahukah kamu bahwa memberi tanda baca pada pesan teks itu akan membuatmu terlihat tidak tulus? Loh, kok bisa? Tahan dirimu sebentar, karena kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju fakta-fakta psikologis yang mungkin akan terdengar liar. Fakta psikologi berikut ini mungkin bisa menjelaskan atau mengonfirmasi beberapa hal yang ada di dalam diri orang lain atau bahkan ada di dalam diri kamu sendiri. Nomor 1, bagian awal dan akhir akan lebih mudah diingat dibandingkan bagian tengahnya. Pernahkah kamu lupa daftar belanjaanmu saat kamu sudah berada di pusat perbelanjaan? Ketika kamu mencoba mengingatnya, kamu hanya bisa mengingat dan memvisualisasikannya pada hal-hal yang dekat saja, yaitu awal dan akhir. Namun, hal-hal di tengahnya agak kabur. Sebuah studi di Frontiers of Human Neuroscience telah meneliti fenomena psikologi ini. Ini disebut sebagai serial position effect atau efek posisi berseri. Itulah sebabnya, kenapa kamu hanya ingat bagian akhir saat kamu berpresentasi di depan klienmu, tetapi lupa bagian tengahnya. Nomor 2, makanan terasa lebih enak saat orang lain yang membuatnya. Pasti kamu pernah bertanya-tanya, kenapa makanan itu akan selalu terasa lebih enak saat ibu yang membuatnya? Faktanya, makanan memang terasa lebih enak setiap kali orang lain yang membuatnya. Karena hal ini seringkali disertai dengan asumsi bahwa mereka adalah koki terbaik. Para peneliti mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa ketika kamu menyiapkan makanan untuk dirimu sendiri, ada jeda waktu di sana saat kamu memasak hingga menyiapkannya. Hingga ini memberikan akibat, kamu akan kurang menikmati masakan kamu sendiri. Nomor 3, menguap dapat menular. Jam masih menunjukkan pukul 8 pagi saat kamu tiba tepat di depan meja kerjamu. Hari ini kamu begitu bersemangat untuk menyelesaikan banyak hal. Saat kamu telah duduk di meja kerjamu, teman kerja sebelah mejamu mendadak menguap begitu lebar, hingga suara kerasnya menjengkelkanmu. Sebelum kamu menyadarinya, kamu sendiri juga akhirnya ikut menguap. Padahal, kamu tidak lelah saat itu. Ada berbagai teori yang bisa menjelaskan mengapa menguap itu bisa menular. Salah satu yang paling sering direferensikan adalah karena respon menguap itu sebenarnya menunjukkan rasa empati. Pada beberapa kasus spektrum autisme, biasanya cenderung tidak merespons aktivitas menguap dari orang di sebelahnya. Nomor 4, jika kita memiliki rencana B, rencana A biasanya memiliki peluang lebih kecil untuk berhasil. Para peneliti di Universitas Pennsylvania mempelajari kinerja sukarelawan yang sedang diberikan tugas tertentu dan menemukan bahwa peserta yang memiliki rencana cadangan ternyata melakukan tugas yang lebih buruk daripada mereka yang tidak memiliki rencana cadangan. Para peneliti menyimpulkan, ketika para peserta menyadari bahwa mereka telah mempunyai pilihan lain, motivasi mereka pun menurun. Hal ini sangat terkait dengan expectancy theory atau teori tentang harapan yang dikembangkan oleh Victor H. Froome. Teori ini menyatakan tentang motivasi kita terhadap sesuatu. Apakah kita betul-betul berharap untuk berhasil dalam mencapai sesuatu hal atau tidak? Persepsi ekstrim yang paling melekat dalam rencana cadangan adalah
kamu tidak akan berhasil pada percobaan pertama. Para peneliti di Universitas Pennsylvania ini mengatakan, memang penting untuk berpikir selalu ke depan, namun mereka juga menyarankan agar tidak terlalu terjebak pada rinciannya. Karena mungkin hal tersebut bisa secara tidak sengaja mensabotase kesuksesan kita. Nomor 5, musik yang kamu dengar semasa sekolah lebih bisa membekas di memori ketimbang musik yang kamu dengar saat dewasa. Musik yang bagus bisa memicu pelepasan dopamin dan bahan kimia lain yang akan membuat kamu merasa nyaman. Apalagi kenyamanannya kita nikmati saat kita masih berusia antara 12 hingga 22 tahun. Ketika segala sesuatunya terasa begitu penting, seperti musik, hingga begitu membekas saat kita telah dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih bisa terhubung dengan musik yang kita sukai selama masa remaja ketimbang dari yang kita lakukan saat dewasa. Meskipun waktu telah berlalu begitu lama. Nomor 6, seseorang lebih peduli pada keadaan manusianya daripada tragedinya. Dalam penelitian lain di University of Pennsylvania, para peneliti juga telah meneliti perilaku masyarakat tentang respon dan kepeduliannya terhadap sebuah bencana. Ini terkait dengan aktivitas kegiatan beramal untuk tujuan berdasarkan rangsangan tertentu. Kelompok pertama diperlihatkan tentang seorang gadis kecil yang tengah kelaparan, dan kelompok kedua diperlihatkan data dan statistik tentang jutaan orang yang meninggal karena sebab kelaparan. Mereka yang hanya melihat dan mendengar tentang data dan statistik menyumbang paling sedikit. Kelompok pertama yang mengetahui tentang gadis kecil yang kelaparan itu ternyata menyumbang 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh kelompok kedua. Psikolog mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa jika suatu masalah terasa terlalu besar, kita seperti merasa tidak berdaya dan tidak berarti untuk melakukan apapun. Seolah-olah usaha kita tidak akan pernah membuahkan hasil. Dalam kasus ini, membantu menyelamatkan seorang gadis yang sedang kelaparan tampaknya lebih mungkin untuk bisa dilakukan daripada mencoba mengakhiri kelaparan dunia. Nomor 7, kita selalu ingin memeluk hal-hal yang lucu dan imut. Pernahkah kamu melihat seekor anak kucing dan ingin meremas atau bahkan menggigitnya? Atau kamu merasa terpaksa untuk mencubit pipi seorang bayi tanpa ada keinginan untuk menyakitinya? Rupanya, itu adalah reaksi yang wajar dan dikenal dengan nama cute aggression atau agresi yang lucu. Dan kamu tidak sendirian. Cute aggression adalah cara otak dalam meredam respon terhadap kelucuan yang berlebihan. Hingga saat ini, penelitian yang mengeksplor sisi bagaimana dan mengapa cute aggression terjadi masih menjadi domain psikologi perilaku, kata Catherine Stavropoulos, asisten profesor pendidikan khusus di University of California, Amerika Serikat. Menurut sebuah artikel di Frontiers in Behavioral Neuroscience, konsep di balik cute aggression adalah perilaku ini untuk menyeimbangkan perasaan yang berlebihan agar kita tidak menyakiti makhluk kecil yang tidak bersalah. Nomor 8. Dibutuhkan 5 hal positif untuk mengalahkan 1 hal negatif. Kamu mungkin pernah mendengar nasihat untuk memulai dan mengakhiri harimu dengan memikirkan 1 hal, yaitu bersyukur atas semua hal yang kamu terima hari ini. Karena hal ini dapat membantu kita untuk tetap seimbang, karena setiap dari kita pasti mempunyai apa yang disebut dengan bias negatif, yaitu kecenderungan kita untuk berfokus kepada hal-hal buruk daripada hal-hal yang baik. Untuk itulah kebiasaan bersyukur diperlukan. Percuma saja memikirkan hal-hal negatif yang justru akan menjatuhkanmu. Lebih baik ingat-ingat 5 hal baik yang sudah kamu lakukan hari ini dan sisakan hanya 1 hal buruk saja yang diingat untuk tidak kamu lakukan lagi pada hari berikutnya. Nomor 9. Ketika 1 aturan dibuat untuk dilanggar.
Dalam fenomena psikologis yang dikenal sebagai reaktans atau reaktansi, orang akan cenderung melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah larangannya. Perilaku reaktans ini paling banyak dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Jika mereka dilarang memegang api, mereka tidak hanya akan mencoba memegangnya, justru mungkin mereka akan mencoba bermain dengan apinya. Nomor 10. Lebih baik memprediksi sesuatu yang buruk dahulu daripada memastikannya. Pernahkah kamu merasa mendadak perutmu mual saat bosmu berkata, "Menghadap ke kantor saya siang ini"? Pikiran kamu segera dibanjiri dengan sejuta hal buruk yang menghantui. Para peneliti menemukan bahwa kita cenderung lebih suka memprediksi sesuatu yang buruk yang akan terjadi daripada memastikannya. Hal ini dikarenakan ketika otak kita tidak tahu apa yang diharapkan, ia akan berusaha teramat keras untuk memprediksi segala akibat yang mungkin terjadi, baik ataupun buruk. Nomor 11. Kita cenderung percaya pada apa yang ingin kita percayai saja. Bias konfirmasi adalah kecenderungan menafsirkan fakta dengan cara yang menegaskan apa yang sudah kita ketahui dan yakini sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengapa orang-orang dengan pandangan politik tertentu lebih memilih portal berita tertentu dibandingkan portal berita yang lainnya. Bias konfirmasi tidak hanya mengarahkan kita untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita percayai sebelumnya, namun hal itu juga menyebabkan kita menolak informasi yang kontradiktif dengan apa yang sudah kita percayai sebelumnya. Nomor 12. Otak kita cenderung menganggap bahwa menunda itu tidak terlalu masalah. Iya, kamu mungkin bisa saja memulai proyek besarmu hari ini, atau bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sekarang, tetapi beberapa waktu kemudian, kamu mendapati dirimu masih tetap di tempat yang sama. Sebelum kamu menyadarinya, bulan-bulan itu pun ternyata telah berlalu dan kamu pun berusaha keras untuk mendapatkan kembali kesempatan yang telah terbuang di masa lalu tersebut. Ternyata, kegiatan yang dilakukan secara terburu-buru dan mendesak itu lebih menarik untuk dipilih ketimbang perilaku yang tidak menunda. Otak kita cenderung memproses bahwa menunda dalam satuan jangka pendek seperti hari lebih baik daripada menunda dalam satuan jangka panjang seperti bulan atau tahun. Nomor 13. Kenangan lebih seperti puzzle gambar daripada gambar yang utuh. False memory syndrome atau memori semu adalah sesuatu yang kamu ingat dalam pikiranmu, meski secara objektif salah seluruhnya atau hanya sebagian, namun sangat kamu yakini. Misalnya, kamu membuka keran air di kamar mandi sebelum berangkat kerja, padahal kamu sebenarnya tidak melakukannya. Ini karena otak kita terkadang tidak mengisi kekosongan memorinya secara akurat ketika hanya mengingat inti dari apa yang terjadi. Nomor 14. Ekspektasi yang tinggi membangkitkan harapan yang tinggi. Pygmalion Effect atau efek Pygmalion adalah sebuah fenomena psikologis di mana ekspektasi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan kinerja di bidang tertentu. Namun saat ekspektasinya rendah, justru menyebabkan kinerja yang buruk. Efek Pygmalion juga dikenal sebagai efek Rosenthal, yang diambil dari nama peneliti yang pertama kali mengamati fenomena tersebut, yaitu Robert Rosenthal, seorang psikolog dari Harvard University. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1960-an, di mana tim peneliti memberitahu para guru bahwa para siswa memiliki potensi yang tinggi, bahkan ada yang tertinggi menurut skor mereka pada sebuah tes IQ di sekolah mereka. Dan hasilnya, siswa yang teridentifikasi berpotensi tinggi ini pada akhirnya menjadi siswa yang paling berprestasi di kelasnya dan sebagian lagi berprestasi dengan skor di atas rata-rata sekolah lain. Hal ini dikarenakan
tingginya ekspektasi guru mereka. Meskipun penelitian mengenai efek Pygmalion ini awalnya diamati di ruang kelas, saat ini efek ini juga telah diterapkan di bidang manajemen, bisnis, dan psikologi olahraga. Nomor 15, mencari karakter wajah manusia, bahkan pada benda mati. Pareidolia adalah kecenderungan merasakan stimulus sensorik untuk melihat struktur gambar yang spesifik sebagai indikasi objek yang familiar seperti wajah, pola visual acak, atau ambigu. Hal ini seringkali menyebabkan orang akan memberikan karakteristik manusia pada sebuah objek. Biasanya, hal ini disederhanakan pada orang yang melihat wajah pada sebuah objek yang sebenarnya tidak ada. Contoh yang paling mudah difahami adalah penampakan wajah manusia di bulan yang nampak dari bumi. Beberapa ilmuwan mengaitkan hal ini dengan beberapa fakta bahwa manusia sebagai makhluk sosial mengenali wajah itu sebagai konsep identifikasi. Pareidolia seringkali menjadi penjelasan logis bagi kebanyakan orang dalam fenomena penampakan UFO. Hal ini menyebabkan banyaknya uang yang berpindah tangan dari orang-orang yang memiliki keyakinan kuat bahwa UFO itu eksis kepada orang yang berhasil mengklaim bahwa penampakan tersebut adalah bukti. Pada tahun 2004, sebuah sandwich keju yang telah berumur 10 tahun terjual seharga $28.000 di eBay karena dianggap ada gambar Bunda Maria di atas sandwich roti tersebut. Jika kamu merasa pengetahuanmu bertambah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share pada video ini agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengambil manfaat yang sama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami lainnya. Kamu juga bisa mengeksplor video-video menarik dari kami lainnya dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi akhir video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.